Ya pemirsa, kita masih membicarakan mengenai para pencari suaka dan juga begitu banyaknya korban jiwa di antara mereka. Pak Michael, silakan ditanggapi tadi perkataan Mbak Dian, bagaimana media-media Australia menulis bahwa ada oknum aparat kepolisian yang bermain di sini. Apakah ini juga sudah ditindaklanjuti dugaan ini oleh pemerintah kita? Ya, saya kira kalau mengenai indikasi-indikasi tersebut itu bisa saja mereka menyampaikan hal seperti itu. Tapi kita lihat juga bahwa dalam kenyataannya aparat keamanan Indonesia pun sudah melakukan langkah-langkah untuk langkah-langkah hukum untuk mencegah atau menindak para pelaku-pelaku people smuggling. Beberapa tokoh-tokoh mereka sudah ada yang dibawa ke pengadilan, di proses pengadilan, ditangkap di proses pengadilan. Upaya-upaya untuk mendisrupt pengiriman orang-orang ini juga kita lakukan. Kalau tidak salah dalam beberapa hari terakhir ini kita baca di berita ada beberapa kelompok imigran gelap ini yang berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian kita ya, di daerah Garut kalau saya tidak salah, dan juga beberapa razia yang dilakukan di beberapa wilayah untuk di mana kita aparat keamanan kita menangkap mereka para imigran yang masuk ke Indonesia tanpa prosedur ya. Jadi langkah-langkah penegakan hukum itu sudah kita lakukan. Tentunya mungkin masih ada peluang-peluang untuk terus meningkatkan itu, tapi kalau dikatakan bahwa kita tidak melakukan apa-apa sama sekali, saya kira itu tidak benar. Ya, banyak yang langkah yang sudah kita lakukan, bahwa ada upaya-upaya untuk perbaikan ke depan itu masih terbuka peluang, itu bisa saja ya. Tapi sekali lagi ini yang saya ingin katakan tadi, waktu saya katakan bahwa kita bicara mengenai pendekatan yang komprehensif, itu artinya adalah bahwa masalah ini harus ditangani secara bersama, bukan dengan melemparkan kesalahan atau melemparkan beban pada satu pihak saja. Ya. Jadi ini harus negara betul, negara tujuan punya kewajiban juga untuk membuka jatah menerima para pengungsi ke negaranya sebagai pihak, mereka ini sebagai pihak dari konvensi pengungsi. Ini juga saya ingin klarifikasi Bapak, karena banyak sekali yang mengira bahwa Indonesia sudah menerima sejumlah uang donasi dari Australia agar kita mau dijadikan tempat untuk menampung sementara orang-orang ini sebelum Australia. Dengan tegas, jelas saya katakan di sini bahwa kita bukan merupakan dan tidak akan pernah menjadi tempat pemrosesan seperti itu. Bahwa kita melakukan pemrosesan, iya kita lakukan itu bagi mereka yang memang terdampar di wilayah kita. Ya, saat ini ada kurang lebih 10.000 orang yang terdampar di wilayah kita, dan meskipun Indonesia bukan negara pihak pada konvensi pengungsi, namun kita dari sisi kemanusiaan ya kita menerapkan prinsip-prinsip utama dari konvensi tersebut. Artinya mereka yang terdampar di wilayah kita, itu kita kerjasama dengan lembaga PBB terkait, misalnya UNHCR dan IOM, untuk memproses mereka. Memproses mereka artinya oleh UNHCR, IOM, itu akan melakukan pemrosesan, apakah mereka itu benar-benar pengungsi yang benar atau tidak. Pengungsi yang benar ini dalam arti mereka ini pengungsi karena alasan-alasan politik keamanan atau sekedar karena alasan ekonomi. Nah, kalau mereka memang pengungsi sesuai dengan konvensi tersebut, mereka itu bisa di-resettle, ditempatkan, dimukimkan kembali di negara-negara tujuan. Pak Alex, dari semua langkah yang sudah dipaparkan oleh Pak Michael, apakah Anda melihat Indonesia sudah cukup serius melakukan langkah-langkah pencegahan jatuhnya lagi korban jiwa karena ada yang ingin menyeberang dengan tidak aman? Saya ingin memberikan perspektif yang agak lain sedikit ya dari Pak Michael tadi ya. Jangan-jangan meningkatnya arus masuknya illegal immigrants ini itu justru karena memang penegakan hukum kita yang semakin lemah ya. Jadi responsif pemerintah itu terhadap masalah itu tidak jelas begitu ya, memberi kesan bahwa penegakan hukum itu lemah, sehingga mereka datang ke Indonesia dari Malaysia, dari Thailand, karena mereka tahu di Indonesia penegakan hukumnya lemah dan kita bisa dapat kesempatan di sana. Dan ini tentu saja juga dimanfaatkan oleh memang orang-orang yang berniat jahat ya, atau mengambil keuntungan ekonomi dari itu, people smuggler itu kan. Karena itu perlu jadi introspeksi juga bagi pemerintah dalam hal ini, kan masalah bukan masalah baru. Mestinya sudah ada pemetaan kan, mestinya sudah bisa dideteksi atau bisa diidentifikasi rute-rute yang mereka akan lewati. Pemetaan itu kita tanyakan kepada pemerintah, apa pemerintah sudah punya. Karena di dalam hubungan internasional ini termasuk isu yang disebut non-traditional security issue. Pemetaannya apakah sudah punya Pak Michael? Ya, pertama begini ya, Indonesia itu bukan negara tujuan mereka. Ya, jadi mereka bukan karena tertarik pada Indonesia, apakah dengan berbagai alasan apapun, ya itu mereka bukan ke Indonesia karena tertarik ke Indonesia. Mereka itu hanya melalui Indonesia. Indonesia hanya negara transit, ya. Jadi pull factornya itu bukan di Indonesia.
pull factor-nya itu ada di tempat lain. Ya, jadi bukan Indonesia yang menjadi daya tariknya mereka itu untuk meninggalkan dan melakukan perjalanan yang berbahaya ini. Ya, itu satu hal yang saya harus garis bawahi. Kedua, precisely kerjasama seperti itu, data intelijen, ya, informasi baik yang berasal dari negara tujuan, negara asal terutama ya, dan negara-negara transit untuk pertukaran informasi seperti ini sudah dilakukan untuk bisa mendisrupt alur pergerakan. Kalau pemetaan paling tidak untuk wilayah geografis Indonesia sendiri bagaimana Pak Michael? Ya, sekali lagi saya katakan ya, ini tentunya di tingkat operasional ya, sudah dilakukan. Kerjasama itu ada di aparat keamanan ya, pertukaran informasi, karena persis seperti yang dikatakan Pak Alex tadi, ini adalah kejahatan yang sifatnya transnasional. Okay. Bukan masalah yang hanya ditangani oleh satu negara saja. Ya, mereka ke Indonesia itu bukan untuk Indonesia, hanya sebagai kita juga jalur ajak Mbak Dian juga nanti untuk memberikan pendapat. Mbak Dian masih bergabung bersama kami, Mbak Dian? Ya. Ya, ada komentar yang Anda ingin tanggapi dari tadi yang baru saja dikatakan oleh Pak Michael? Ya, kalaupun seperti yang diungkapkan oleh Pak Alex bahwa kita punya peta dan razia juga sering dilakukan, tapi ada satu kata kunci yang sering dilakukan oleh para dalang pencari paladaran penyelundup manusia ini adalah koordinasi. Apa yang disebut koordinasi ini tentunya adalah bahwa penyelundup pencari suaka ini melakukan koordinasi dengan tanda kutip oknum tentunya, sehingga kapal-kapal ini tetap melaju menuju ke Australia. Anda bisa bayangkan setiap minggu mereka yang datang ke Australia menggunakan kapal-kapal nelayan yang tidak laik layar ini ada sekitar 500 orang. Jadi kalaupun memang penegakan hukum dilakukan, pemetaan dilakukan, tentunya 500 orang ini tidak akan datang ke Indonesia, dan tentunya ada efek jerah bila penegakan itu betul bahwa memang diperlukan langkah yang cukup komprehensif dan juga dari hulu sampai ke hilir dilakukan semacam penegakan hukum yang sangat ketat. Tapi ini persoalan yang cukup kompleks bagi siapapun yang menjadi pemerintah, partai manapun yang memerintah di pemerintahan Australia tidak akan mudah menyelesaikan persoalan pencari suaka, meskipun saat ini Perdana Menteri Kevin Rudd sudah membuat sebuah kebijakan yang dianggap drakonian. Ya. Baik, Mbak Dian. Pak Alex, ada yang ingin ditambahkan untuk Pak Michael? Ya, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Michael, kalau dia ini sebagai wakil dari pemerintah ya, apakah penanganan ini sudah pada tingkat masing-masing kementerian itu atau sudah pada tingkat Menko Polhukam? Karena dia kan juga termasuk isu keamanan yang tentu saja tidak bisa ditangani sendiri oleh Kementerian Luar Negeri yang menangani diplomasi kan. Ya, ada juga bagian-bagian lain. Ini saya kira di tingkat di intern Indonesia itu ditangani secara interkementerian juga ya, karena ini melibatkan berbagai elemen. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan adalah dengan dikeluarkannya undang-undang imigrasi yang baru yang mengkriminalisasi ya tindakan people smuggling itu yang dilakukan setahun 2 tahun lalu. Itu bagian dari upaya kita untuk melakukan langkah-langkah di tingkat nasional untuk mengatasi permasalahan ini ya. Tapi sekali lagi poin saya yang penting kita sadarkan adalah bahwa masalah ini nggak bisa hanya ditangani oleh satu pihak saja dan tidak bisa juga dibebankan pada satu pihak saja ya. Masalah awalnya tentunya berasal dari negara destinasi, negara asal, negara origin ya. Jadi selama ini banyak wilayah-wilayah konflik itu akan termuncul. Negara tujuan juga punya tanggung jawab ya. Kalau mereka terus menutup ini akan akan tertumpuk di negara-negara ini. Jadi mereka harus membuka jalur resmi, jalur sesuai dengan konvensi PBB untuk bisa menampung mereka yang sudah secara resmi dinyatakan sebagai pengungsi ya. Ini salah satu masalah kenapa orang-orang ini mengambil jalan pintas adalah karena jalur yang resminya ini memakan waktu bertahun-tahun ya. Itu salah satu masalah yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara tujuan. Baik, sudah kami tangkap maksudnya Pak Michael. Terima kasih, dan kita tentunya menunggu lagi diplomasi tadi dari tingkat ASEAN juga untuk menyelesaikan ini secara regional. Terima kasih juga Mbak Dian dari Australia sudah bergabung bersama Prime Time News, dan terima kasih juga untuk Pak Alex sudah bergabung. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lain terkait dengan di mana Asosiasi Pedagang Daging Indonesia meragukan label halal daging sapi yang diimpor dari Australia. Apa penyebabnya? Kami akan paparkan untuk Anda usai jeda yang satu ini.